Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para santri Ma'had Bias Online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita masuk pada pembahasan kita dalam pelajaran adab dan akhlak, di mana kali ini kita akan membahas adab seorang muslim bersama dengan kerabatnya. Al-adabu ma'al aqarib. Adab dengan kerabat. Ya, siapa kerabat? Kerabat itu orang yang memiliki tautan rahim dengan kita. Kita sering mengenal silaturahim, yang menyambung tali rahim. Siapa mereka? Para ulama menjelaskan semuanya secara umum. Ya, semuanya secara umum yang kita tahu dia memiliki kesamaan rahim dengan kita. Baik dari kakek nenek, ayah ibu kita, kakek nenek kita, atasnya lagi. Selama kita mengetahui bahwa orang tersebut memiliki kekerabatan dengan kita, maka disinilah adab tersebut berlaku. Dan tentunya semakin dekat kekerabatan tersebut, maka semakin besar hak dari orang tersebut. Maka orang tua, adik kakak, ya, kemudian anak kita, maka ini memiliki kewajiban kita wajib ya untuk menyambung tali silaturahim dengan mereka. Para santri Ma'had Bias yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim yang baik dia akan senantiasa menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya, menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang tadi memiliki ikatan rahim dengan dia. Misalnya dengan pamannya, dengan bibinya, dia akan seperti dia memperlakukan orang tua sendiri. Ya, demikianlah seorang muslim yang baik. Dia akan memperlakukan kerabat-kerabatnya juga dengan baik. Dan bahkan ya disebutkan bahwa kekerabatan tersebut faqulu man jama'athum wa iyyahu rahim wahidah min mu'min wa kafir. Ya, bahkan adab kepada kerabat ini pun perlu dijaga walaupun orang tersebut bukan seorang mukmin, ya, atau seorang kafir, seorang non muslim. Ambil contoh misalnya kita memiliki paman yang dia non muslim, maka karena dia memiliki kerabatan dengan kita, maka kita pun mesti menjaga adab kepada dia sebagai seorang paman, sebagai kerabat, ya. Maka ini pun berlaku. Jadi berlakunya adab kepada kerabat ini bukan hanya bagi orang-orang mukmin, namun juga kepada kerabat-kerabat kita yang non-muslim. Ya. Dan di antara adab tersebut adalah disebutkan di sini fayuwaqqiru kabirahum, maka yang mulia, yang tua di antara mereka, yang lebih sepuh, yang usianya lebih tua dihormati, yang usianya lebih kecil disayangi. Apabila mereka sakit maka dijenguk. Apabila mereka mendapatkan kesulitan, maka dihibur. Apabila mereka mendapatkan musibah, maka seorang ta'ziyah yang menghiburnya. Demikian pula apabila mereka memutus silaturahim, maka kita pun menyambung silaturahim tersebut. Apabila mereka bicaranya kasar, kita balas dengan kebaikan, bicara dengan lemah lembut. Dan inilah di antara adab-adab tersebut, adab-adab kepada kerabat kita yang mesti kita lakukan. Bahkan tadi kita katakan, walaupun dia dengan seorang yang non-muslim, dengan seorang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta dengan namanya, yang kalian saling meminta dengan nama Allah. Jadi kita meminta kepada Allah dengan nama Allah. Ya kan, dalam doa kan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Rabbana ya Razzaq ya Ghaffar ya Hayyu ya Qayyum, dan seterusnya. Kita minta nama-nama Allah untuk berdoa kepada Allah. Allah suruh kita bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kita meminta, wal arham. Dan Allah suruh kita juga menjaga silaturahim. Jangan sampai kita memutusnya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, yani wattaqul arham. Dan bertakwalah juga kepada Allah dalam urusan silaturahim. Sambunglah dia dengan sebaik-baiknya kepada kerabat-kerabat kita, dan jangan sampai kita menjadi orang yang memutus tali silaturahim.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham, kerabat kita, orang yang memiliki ikatan rahim dengan kita, ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sebagian di antara mereka lebih utama dengan sebagian yang lainnya untuk diperhatikan, untuk dipenuhi hak-haknya, ya, untuk kita beradab dengannya fi kitabillah, dalam kitabullah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi Allah perintahkan, sekarang Allah sebutkan bahwa ini ketetapan Allah, bahwa memprioritaskan kerabat kita dalam urusan kebaikan yang tidak kemudian menzalimi orang lain, maka ini pun merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lainnya Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-22. Allah mengatakan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Allah menyebutkan sifat seorang yang buruk yang berkuasa di atas muka bumi. Fahal asaitum in tawallaitum, maka apakah sekiranya kalian tawallaitum berkuasa di atas muka bumi, an tufsidu fil ard, di antara perbuatan rusak mereka adalah membuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, penguasa yang buruk membuat kerusakan di atas muka bumi. Penguasa yang buruk ini pula kata Allah wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus tali silaturahim kalian. Ya, maka Allah jelaskan ini sebagai sifat orang-orang yang penguasa yang buruk, tidak beres dalam berkuasanya. Ya, tidak beres, tidak amanah dalam menunaikan amanah yang diberikan pada dia. Dan di antara sifatnya adalah merusak, membuat kerusakan di atas muka bumi dan memutus silaturahim dengan kerabatnya. Maka ini perbuatan dosa, perbuatan orang-orang yang buruk yang tidak boleh kita mengikutinya. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Rum ayat 38. Ketika Allah menjelaskan tentang yang terkait dengan tentang kerabat ini. Allah mengatakan fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah kepada kerabat haknya. Allah suruh kita untuk memberikan kepada kerabat haknya. Semua orang harus diberikan haknya, tapi Allah sebutkan secara khusus menunjukkan keutamaan mereka. Keutamaan menunaikan hak kepada mereka. Wal miskin wabnas sabil, dan kepada orang-orang miskin dan kepada ibnus sabil, dan kepada orang yang tersesat di jalan, orang yang kehilangan perbekalan di jalan. Ini ibnu sabil. Di masa lalu dia menjadi di antara mustahik zakat, ya, dan di masa lalu banyak yang seperti itu. Orang mungkin kaya di rumah, di asalnya dia kaya, tapi dia kehilangan, dia berjalan safar, dia dirampok mungkin, ya, kehilangan semua barangnya, sehingga dia jatuh miskin dan tidak ada apa-apa. Dia menjadi mustahik zakat. Ya. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Orang yang demikian, orang yang menunaikan hak kerabat, kata Allah, dzalika khair, itu adalah perbuatan kebaikan, lil ladzina yuriduna wajhallah, bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah, ya, dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Dan Allah sebut yang kedua keutamaannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, orang-orang yang memenuhi hak kerabatnya. Subhanallah, banyak sekali. Ya, beberapa ayat tadi disebutkan di sini menunjukkan bahwa ini ketetapan dari Allah, bukan semata-mata Nabi SAW atau semata-mata Nabi SAW membuat hal ini begitu, ya. Apalagi mungkin sebagian ulama membuat hal ini, enggak, tapi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-90. Allah mengatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan ihsan. Amalan yang sangat besar sekali. Sikap adil kepada sesama manusia, tidak menzalimi mereka, dan sikap ihsan, berbuat baik kepada mereka, tidak berbuat buruk pada mereka. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah memerintahkan, perintah Allah di sini selanjutnya, ya, diikutkan dengan sifat atau perintah yang mulia tersebut, dan ita'i dzil qurba, memberikan kepada kerabat, ya, memberi kepada kerabat. Maka ini Masya Allah, perintah innallaha ya'mur, Allah memerintahkan. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36,
Ini menunjukkan ayat yang menunjukkan prioritas kepada siapa kita berbuat baik. Ya, prioritas kepada siapa kita berbuat baik. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Wabidil kurba, dan kepada kerabat. Subhanallah. Kerabat ini setelah orang tua kita. Ya, setelah orang tua kita. Prioritas kita untuk berbuat kebaikan. Wal yatama wal masakin, dan orang-orang atau anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin. Ini juga prioritas kita. Jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan mereka. Wal jari dil kurba wal jaril junub. Kemudian tetangga yang kerabat. Tetangga kerabat, maka ini juga prioritas untuk kita berbuat baik. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, yang bukan kerabat. Wassahibi bil jamb, dan sahabat teman kita yang biasa sehari-hari bergaul dengan kita, baik di pekerjaan, di rumah, dan lain sebagainya. Wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan kemudian ibnu sabil, tadi orang yang tersesat di jalan, hilang perbendaharaannya, hilang hilang perbekalannya, ya. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Ini diantara prioritas untuk kita berbuat baik. Dan kerabat nomor 3 setelah Allah, orang tua, kemudian kerabat. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada kerabat kita. Ya, menyambung tali silaturahim. Bentuknya apa menyambung tali silaturahim itu? Apapun. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Maka bisa itu yang kecil, bisa itu yang besar. Bisa jadi dengan memberikan salam, dengan menyapa dia, dengan memberikan nasihat padanya, berkunjung ke rumahnya, memberikan hadiah pada dia. Apapun bentuk kebaikan, maka itu adalah bentuk silaturahim, bentuk untuk beradab kepada kerabat kita. Tadi misalnya kalau dia sakit kita jenguk, kalau dia kita menghormati yang sepuh di antara mereka, kita menyayangi yang lebih kecil di antara mereka, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Dalam surat An-Nisa ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini tentang pembagian waris, terkait dengan pembagian warisan. Kata Allah, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Apabila dalam pembagian waris tersebut datang atau dihadiri oleh kerabat atau anak yatim atau orang-orang miskin, ini kerabat yang tidak mendapatkan jatah warisan, ya. Ketika pembagian ada mereka, ada anak yatim, ada orang miskin. Farzuquhum min, maka berikan mereka bagian, berikan mereka rezeki dari hasil atau dari harta warisan tersebut. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Kalaupun tidak bisa, maka jangan dihardik mereka, jangan dicela, jangan dihina mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Jadi mungkin ada kerabat yang datang ketika pembagian warisan, dan dia tidak mendapatkan bagian warisan karena dia bukan orang yang berhak menerimanya misalnya. Maka walaupun demikian jangan sampai kemudian sekedar datang melihat saja, ya. Ambil bagian sedikit dari itu untuk dibagikan, untuk disedekahkan, untuk mereka juga ikut menikmati dari warisan tersebut, ya. Maka ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik, menjaga adab kepada kerabat. Bagaimana dengan petunjuk Nabi SAW tentang hal ini? Demikian pula tidak kalah banyak petunjuk Nabi SAW untuk seseorang menjaga silaturahim, beradab kepada kerabatnya, dan beradab kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan rahim dengan dia. Disebutkan beberapa riwayat dari Nabi SAW di sini. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana rahman wa hadhihi rahim syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ana rahman, aku adalah ar-rahman. Ar-rahman salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih. Wa hadhihi rahim, dan ini adalah rahim, ini kekerabatan. Kerabatan yang aslinya abstrak, tidak berwujud, tapi di yaumul qiyamah nanti sebelum penciptaan manusia
dan nanti ketika di akhirat ya Allah jadikan dia sesuatu yang berwujud. Wa hadhihi rahim. Dan ini adalah rahim, kekerabatan. Syaqaqtu laha isman min ismi. Aku ambil namanya dari namaku. Ar-Rahman, ini ada ar-Rahim, kekerabatan Allah sebut dengan ar-Rahim. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Barang siapa yang menyambungnya, menyambung silaturahim, aku akan menyambungnya. Barang siapa yang memutusnya, maka aku pun akan memutusnya. Subhanallah. Orang yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambungnya. Allah akan memberikan kebaikan pada dia. Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah akan memberikan petunjuk dan taufik pada aktivitasnya. Masya Allah, luar biasa. Tapi siapa yang memutusnya, qata'tuhu, aku pun akan memutusnya. Hilang keberkahan dari Allah dalam kehidupannya. Hilang petunjuk dan taufik dari Allah dalam urusannya. Kalau sudah begitu, ya sudah. Ya, keburukan yang besar yang menimpanya. Na'udzubillah. Kemudian, waqala Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, siapa orang yang harus aku baiki? Siapa orang yang harus aku baiki? Qala, maka Nabi SAW bersabda, ummak. Thumma ummak, thumma ummak, thumma abak, thumma aqraba fal aqrab. Ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian bapakmu. Kemudian kerabat yang lebih dekat dan yang lebih dekat selanjutnya. Masya Allah. Ini orang-orang yang diperintahkan Nabi SAW untuk diprioritaskan berbuat baik. Dan ini senada dengan firman Allah yang tadi kita baca. Orang tua dulu, ibumu, mobil khusus, ibumu, kemudian ibumu, sebut Nabi 3 kali, kemudian bapakmu, kemudian kerabat-kerabat yang lebih dekat terlebih dahulu, yang lebih dekat terlebih dahulu. Masya Allah. Maka disebut oleh Nabi SAW dalam urusan seseorang ini menyambung tali kekerabatan, menyambung silaturahim, beradab dengan kerabatnya. Wa qala fil khalah, dan Nabi SAW berkata tentang khalah, tentang bibi, ya saudara perempuannya dari ibu, innaha bimanzilatil sesungguhnya khalah ini bimanzilatil seperti seorang ibu. Subhanallah, seperti seorang ibu. Ya, kedudukannya seperti ibu. Maka kalau kita punya ibu kita punya saudara perempuan, maka hormati juga dia sebagaimana kita menghormati ibu kita. Berbuat baiklah kepadanya sebagaimana berbuat baik kepada ibu kita. Apalagi kalau ibu kita sudah nggak ada, misalnya masih ada adik perempuannya, ya maka itu bisa, kalau dalam hadonah, pengasuhan anak, dia bisa menjadi pengasuh anak, pengasuh keponakannya ini. Dialah diantara yang berhak untuk mengasuh keponakannya ini. Ya. Maka kalau kita punya kholah, punya bibi, maka berbuat baiklah kepadanya sebagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Wa qala, dan Nabi SAW juga bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dirrahimi sadaqatun wasilah. Subhanallah. Sedekah sama orang miskin sedekah. Namun sedekah kepada orang yang punya hubungan rahim dengan kita, dengan kerabat kita, sedekah wasilah, sedekah dan silaturahim. Masya Allah. Pahalanya double karena dia bukan hanya sekedar sedekah, tapi sedekah dan silaturahim. Dia dapat 2 pahala. Ketika dia bersedekah kepada kerabatnya. Mungkin kerabatnya miskin, tidak punya harta, maka dia keluarkan harta dia sedekahkan sebagai hartanya untuk membantu kerabatnya tadi. Membantu mungkin urusan makanannya, urusan pendidikan anaknya, urusan kesehatannya dan lain sebagainya. Maka ketika dia melakukan demikian, maka dia bersedekah sekaligus menyambung tali silaturahim. Adapun kepada orang miskin yang tidak ada kaitan silaturahim dengan kita, maka dia hanya sedekah biasa saja, sedekah saja. Tapi ketika sedekahnya untuk kerabat kita, 2 pahalanya, Masya Allah. Ya. Dan ini tentunya dengan ilmu, ya, kita tahu dari ilmu. Ketika kita berilmu, kita paham ini, maka sedekah dan silaturahim. Kita pun mendapatkan 2 pahala yang lebih daripada sekedar bersedekah kepada yang bukan kerabat kita. Wa qala li Asma binti Abi Bakr As-Siddiq, wa qad sa'alathu an silatiha ummiha hina ma qadimat 'alaiha min Makkah musyrikatan. Faqala lahu na'am sili ummak. Nabi SAW pernah
bersabda kepada Asma binti Abu Bakar. Ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Asma ini anak dari mantan istrinya Abu Bakar. Mantan istrinya ini dicerai oleh Abu Bakar karena nggak mau beriman, dicerai. Tapi anaknya Asma masuk Islam. Nah, ketika Asma sudah berhijrah ke Madinah, ibunya ini datang, ya, yang sekarang sudah tidak lagi menjadi istri Abu Bakar, sudah dicerai, ibu tapi datang, tapi dia tetap ibu. Ya. Dia datang ke Madinah menemui, ingin ketemu sama Asma, sama anaknya. Maka Asma bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku datang dan dia masih musyrik. Gimana, saya baik sama dia apa enggak? Apa jawab Nabi SAW? Sili ummak. Berbuat baiklah kepada ibumu. Masya Allah. Ya. Walaupun tadi kita jelaskan, walaupun dia orang kafir, maka dia pun tetap memiliki hak kalau dia kerabat kita. Apalagi kalau dia orang tua misalnya. Sebagian kaum muslimin saudara kita orang tuanya belum Islam. Atau na'udzubillah bahkan keluar dari Islam. Maka dia tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan tentunya juga diniatkan sebagai dakwah. Ya, karena itu tadi bisa nambah juga niatnya dengan niat baik dia untuk silaturahim dan niat baik dia untuk berdakwah, mendakwahkan Islam. Mudah-mudahan dari tangannya kerabatnya ini masuk Islam. Ya. Ketika ditanya oleh Asma binti Abu Bakar tadi tentang tentang ibunya yang datang tadi, maka Nabi mengatakan sili rahim, sili ummak. Tetaplah berbuat baik kepada ibu. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa perkara yang bisa kita bahas tentang adab kepada kerabat. Semoga Allah memberikan taufik dan petunjuk pada kita untuk bisa berbuat baik kepada kerabat kita. Apa yang berbuat baiknya? Segala macam perbuatan baik. Ya. Sesuai dengan niatnya, sesuai dengan kesulitannya, maka akan bertambah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memutus kerabat kita, tali kepada kerabat kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.